Tapi respon untuk Banten juga mereka akan mengajak bermain cepat sih. Mereka punya Popol Kupa, early harassment bagus. Balik lagi tadi kita lihat Rogernya dari Sulawesi Utara yang mengamuk. Nah ini apakah Banten dengan Rogernya akan bisa mendapatkan early advantage? Tentunya harus didapatkan Om, karena kalau early advantage sudah dia dapetin sangat mudah tentunya untuk tim yang punya Roger untuk nge-snowball sampai ke area mid game late gamenya. Tapi Jawa Tengah ngerespon juga nih Om, dengan adanya Xbox dan juga Kagura, mereka punya damage yang besar, mereka bisa ngeundus langsung ke area lini belakang tanpa harus mementingkan misalnya ada trap ataupun adanya Kupa dari Popol. Jadi dengan adanya Xbox dia bisa menghundus langsung ke area tengah, dia juga punya laning phase yang sangat kuat. Tapi Banten Benedetta Om. Benedetta, oke, ini hero yang sebenarnya di ban tadi untuk di match kita yang pertama, tapi belakangan juga ada yang dilepas dan diambil oleh Banten. Jadi mereka bakal main cukup licin juga di set lane-nya, bisa ditaruh untuk Benedetta yang cukup fleksibel sebenarnya ya bagi Benedetta sendiri. Bahkan mid laner Benedetta juga kita itu udah pernah lihat gitu loh. Jadi pilihan yang bagus untuk kedua-duanya dari awal-awal, tapi junglernya belum terlihat dari Jawa Tengah. Jadi mereka masih nyimpen. Ya, mereka masih menyimpan satu bom misteri sekarang. Siapa nih yang bakal dipakai sebagai jungler untuk Jateng sendiri? Apakah Xbox-nya yang bakal main sebagai jungler juga? Karena masih sangat memungkinkan sekali. Link juga masih ada. Betul, masih ada Link. So, gak ada cow untuk Banten, satu buah single target lock ternyata yang sudah di-ban. Berarti gak ingin agar Rogernya di sini bisa diganggu dengan kehadiran dari Chow atau mungkin Benedettanya bisa ditangkap dengan adanya Way of the Dragon. Jadi ya kembali lagi dari Jawa Tengah, mereka mau mainin jungler siapa sekarang? Belum tampak di ban arah dari junglernya, dan kali ini satu buah mid laner sedang dibersihkan. Kenapa di Jawa Tengah nggak mau ada jarak jauh ya? Mereka mau fight jarak dekat nih kayaknya Om. Iya, jangan sampai di gap di awal-awal juga. Sedang Kufra, oke. Wow. Kufra ya. Wow, apa yang akan dimainkan oleh Banten nih? Ketika mereka mau nge-ban Kufra dari Jawa Tengah, atau mereka udah sama-sama saling tahu, karena tadi bahkan aku lihat ada yang jersey-nya sama gitu Om. Oh, siapa tahu nih bisa Iya. Apakah ini adalah signature hero dari Chow, Kufra, Ruby? Itu salah satu signature hero dari tim Jawa Tengah, salah satu playernya. Apakah Jateng punya romer-romer yang kuat? Lala, soalnya namanya kan Jawa Tengah Angga, Kevin, Jason, David, sama Bernard. Dan kita biasanya taunya tuh nickname-nya ya Om ya. Iya, kalau nama asli itu wow. Iya, dari Banten ada Christian, Dimas, Evan, Posa, dan juga Rafli. Oke. Sunlaner udah habis juga. Esmeralda di ban sekarang kan. Masih ada Tamus, masih ada Lapo yang masih cukup strong. Jangan lupakan juga Uranus. Ada Uranus untuk bisa mengkontes atau at least berhadapan lah dengan Pakito. Tapi satu lagi juga berbuat Pakito ya Barats. Cuman memang Baratsnya tadi di Sumatera gak terlalu maksimal waktu berhadapan ya. Jadi ya ini apakah akan menjadi suatu pemilihan atas Barats, tapi ternyata belum. Harley, wow. Banten dengan mid laner Harley dia, dan Jawa Tengah memilih hero yang sangat-sangat kuat sih Om. Ada Xbox, ada Pakito, ada Alice. Kaling hero salah satu yang sangat baik juga dari arah samping. Dia punya Xbox. Jungler. Xbox Jungler bakal dilawan dengan siapa? Harit. Kenapa mereka ngeban Kufra? Ternyata nggak mau ke counter ini last pick dari Banten, yaitu Harit. Dengan adanya Rafaela juga di arah Jawa Tengah, ini membuat mereka punya movement speed yang sangat cepat. Mereka bisa dirotasi dengan cepat dan juga punya sustainability yang sangat besar di area laning phase-nya dan di area war-nya. Mereka nggak perlu bolak-balik kabur. Dan hero-hero lainnya tuh udah kuat-kuat ditambah dengan Rafaela Om. Oke. Tapi kalau gue lihat di sini ya, ada Harley nih yang harus diwaspadai oleh Xbox. Karena sekali Deadly Magic nempel, terus Viraga armornya pecah, itu damage-nya bakal masuk langsung itu dia ke HP original dari Xbox sendiri, bukan ke Viraga armornya memang udah pecah nantinya. Jadi ya let's see, ini Banten mereka kuat dari segi draftnya, tapi kalau memang bisa di drag ya ataupun item-item lebih cepat selesai untuk Jateng, ya masih akan bisa dimenangkan untuk Jateng sendiri. Gak sabar banget, inilah dia Jawa Tengah melawan Banten, dimana tentunya ini dalam best of 3 series. Siapapun yang menang di game pertama, siapapun yang mendapatkan kemenangan, sebenarnya total 2 game akan mendapatkan
satu langkah lebih dekat lagi untuk eksibisi e-sport sendiri di PON nantinya. Teman-teman, ini adalah Christian di area bottom lane melawan Angga dan juga Bernard di area bottom lane. Rotasinya sangat cepat, mereka bermain agresif pula Om dari sisi Jawa Tengah. Iya, dan lihat bagaimana tadi pergerakan dari Pakito bersama dengan Rafaela. Ini mereka ingin membersihkan lane-nya cepat agar bisa langsung ngeharas. Langsung ke arah dari purple-nya, dan itu dia yang terjadi adalah bahwa dari Harley sendiri. Dari Dimas ini harus mengubah pola dari bagaimana dia mendapatkan buff sendiri. Karena begitu diharas Angga kelihatan di depan sana, otomatis oke lah, kini mundur dulu karena memang sulit banget untuk bisa menumbangkan satu Pakito. Belum lagi di belakangnya di backup dengan Rafaela. Oh iya, itu yang dilakukan oleh Jawa Tengah, rusuh pol-polan. Sedangkan pertarungan di area tengah rupanya berhasil mendapatkan satu buah point kill terhadap Evan. Dia udah pakai flicker, tapi nggak ada yang bisa kabur dari payung dari David itu sendiri, ditambah dengan flame shot. Point kill yang di-secure di Jawa Tengah, di area tengahnya adalah early yang sangat baik. Oke, untuk di topnya juga lihat bagaimana dari Jason ya, dia nge-hold aja biar Evannya, biar si Posa nggak terlalu maju kali ini. Jadi untuk duel di top lane ini masih 50-50, siapa yang bakal nge-backup untuk ke arah topnya ini bakal menang, karena ketika backupan masuk pastinya juga jumlah akan berubah dari segi kuantitas. Dan kali ini juga Jateng nggak ngendorin serangan sama sekali, sudah mulai bergerak ke bagian tengah bermain secara kuantitas. Mereka punya Rafaela, mereka juga punya David dengan Kagura dia, jadi bakal bisa nge-burst damage ya dari early-nya. Dan ini dia setup di arah dari Turtle, siapakah yang bakal coba buat apa? Bener, kayak ada Angga yang sudah sangat-sangat tipis, darahnya tinggal 1 bar HP. Dan Jawa Tengah mereka masih bersikukuh untuk fight di area Turtle yang menakut-nakuti Banten. Walaupun Banten di sini memiliki jumlah yang lebih, mereka nggak gegabah. Mereka men-secure satu persatu dulu dari gold buff-nya. Turtle sudah langsung diinvasi oleh Jawa Tengah. Banten perlahan tapi pasti mereka ingin mendapatkan, tapi tak bisa, sudah diamankan oleh Kevin dengan retribution-nya. Xbox Jungler is real Om. Oh iya, ini mereka bakal tabrak terus-terusan juga. Mereka punya Rafaela sih, intinya adalah kalau memang mereka bisa kumpul berempat untuk menambah, akan sangat bagus sekali sambil membiarkan Jason untuk dapetin item. Dan apa yang terjadi top lane-nya Blood hampir saja menumbangkan Posa yang untungnya masih punya synchro dash untuk melarikan diri. Ya bahkan dia pakai flickernya juga Om. Dia pokoknya kabur gimana cara dia bisa selamat, karena Jawa Tengah sekarang udah rotasinya tuh ke area top lane, udah bukan ke area mid lagi. Mereka nggak berfokus di area sana, mulai nge-press dari segi Haritnya, karena kita tahu Harit itu memasuk area mid game juga sangat-sangat sakit. Dan itu di belakang dengan last instansi sudah keluar Kevin, nyaris saja harus menukarkan nyawanya, tapi ternyata tidak. Dia harus tumbang juga rupanya, 2 untuk 1. Yes, pertukaran yang masih menurutku cukup oke ya, karena junglernya yang ditumbangkan tadi, yang berarti bahwa masih kereset untuk XP bagi jungler, yang berarti Kevin harus lebih bekerja keras untuk bisa mengejar Dimas, yang dimana di sini Dimas juga untuk jungler wajib mendapatkan satu poin kill yang banyak, tapi belum bisa dapat oleh dia. Posa masih kejar. Dikeluarkan, Posa masih bisa menghindari dari flowing blood ya teman-teman dari Banten. Tiba-tiba hadir Dimas di area top lane bersama dengan Evan, dipukul mundur, tinggal satu dikit lagi dan Dimas berhasil mendapatkan poin killnya atas Bernard di area top lane. Banten berotasi pulang, mereka nggak mau kalah rotasi, dan Dimas yang tadi ada di bawah sekarang mulai bergerak ke atas. Dan wow, Kevin sebagai jungler Xbox mendapatkan 1 poin killnya terhadap Evan di area tengah. Mungkin lagi berotasi dan ke gap. Iya, Kevin yang sudah terpick off sebanyak, Evan ya, terpick off sebanyak 3 kali ini. Sedangkan untuk duel di bottom lane juga berlangsung dengan cukup seimbang ternyata. Pakito, Benedetta, mereka masih saling pukul mundur satu sama lain juga, sama-sama nge-recall. Yang pasti top lane-nya di sini harus dihinakan oleh Banten. Ya, tapi langsung masuk ke area sana. Evan bisa harus kehilangan Rafli, tapi dari Turtle yang kedua ini akan menjadi bentuk sama-sama ngotot pengen mendapatkannya. Evan tak bisa bertahan lagi karena Angga sudah langsung nge-lock ke arah dirinya. Tanpa adanya Evan, kali ini akan menjadi 3 lawan 4 Om. Jawa Tengah dengan Angga yang berada menjadi frontliner pakai yang begitu kuat. Dan Jason harus memakan burst damage dari tim Banten. Electro Final Blow juga dikeluarkan, mencoba untuk nge-clear semua yang ada, tapi teman-teman dari Jawa Tengah memilih untuk mundur saja. Oke, dan sambil kita melihat duel yang sangat seru sekali di Studio 2, Kepulauan Rio berhasil untuk mendapatkan 1 poin atas Kalimantan Utara. Wow, Kepri, congrats!
Friends. Tapi ya inilah dia dari Kalimantan Utara juga harus bisa beradaptasi langsung di game yang kedua. Dan kita ini masih game yang pertama antara Jawa Tengah dan juga Banten. Tapi Banten udah mulai ngegeragas nih Om. Mereka ngedapetin objektif di area tengah di mana turret mid lane itu sangat berarti, di mana ini adalah proteksi dari jungle kiri kanan Jawa Tengah. Udah kebuka map control dari Banten, seharusnya bisa lebih baik lagi ketika udah nggak ada satu turret di area mid lane. Ya apalagi Rogernya di sini ya, Dimasnya yang bisa dapetin 2 kill tadi di top lane untuk nge-backup rekan-rekan yang lain. Apalagi yang satunya adalah mereka punya Harley. Harley-nya juga bisa masuk ke dalam jungle untuk bisa ngambilin semua creep milik dari Jateng. Jadi secara map kontrolnya Banten memang sudah unggul, apalagi nanti ketika Rogernya jadi dan juga Rafli dapetin item untuk Harley-nya. Ini bakal sangat sakit sekali. Dan lihat dari bottom lane-nya juga sudah ada rotasi yang terjadi. Alicia sudah turun ke bawah, sudah melakukan farmingan juga. Benedetta-nya yang akan mengancam arah dari mid lane. Dan dari top lane kayak mereka nggak mau ngelepasin top lane-nya. Posa berusaha untuk mendefense, tapi Om bener-bener kayak terus dihabek-habek sama Jawa Tengah, digagas terus, digeragas, dan di area atas Angga hadir, Jack dikeluarkan, tapi dari Posa dia langsung mengeluarkan juga zaman force di area tengah. Electro Panel Blow di pop up, berfokus pada supportnya terlebih dahulu yaitu Bernard, tapi tidak bisa untuk mendapatkan apapun. Malahan Posa di area top lane yang tadi sudah dihabuk-habuk sama Angga berhasil ditumbangkan. Iya, satu buah solo kill yang sangat manis sekali, dan ini dia Flowing Blood lepaskan ke bagian dekat dan killing spree. Tumbang juga untuk Christian, yang berarti Jateng mereka sedang pegang map control. Mereka akan mendapatkan untuk turtle yang ketiga. Ya, balas-balasan terus yang terjadi di antara kedua tim ini, perwakilan Jawa Tengah dan juga Banten. Kevin langsung ke area turtle dan gak ada yang sadar ataupun ingin mengkontes turtle yang ketiga ini. Turtle berhasil diamankan dengan tanpa adanya gangguan ataupun kontes dari Banten. Semakin menanjak segi network dari Jawa Tengah. Sudah ada perbedaan sekitar 1000-an, hampir 2000 dari Jawa Tengah. Perlahan tapi pasti mereka nggak mau ngebiarin dari Rogernya Snowball. Tapi dari Rogernya belum ada yang bisa nge-pick off sama sekali nih. Dia masih 2-0. Dia masih bebas banget juga. Dan ini Rogernya bisa bebas karena memang di buying time oleh rekan-rekannya di side lane-nya. Di bagaimana Christian kembali melakukan sebuah rotasi. Di bottom lane-nya sudah ada geng yang terjadi. Posa dalam bahaya, 2 berhadapan dengan satu pemain saja. Dimas akan masuk dengan Roger, dia mengejar satu buah Pakito di sana dan akhirnya tumbang juga Pakitonya. Viraga Armor kalian sudah pecah juga dan Deadly Magic memberikan impact. Pecah, Immortality hilang dan akan dikejar Lycan Powers, dan itu dia Human Form membuat Dimas bisa bertahan kembali. Jawa Tengah tidak hanya kehilangan 2 membernya tapi 1 turret di area bottom lane. Dimas gak puas dengan hal itu, dia mau ngecek langsung ke range stopnya. Siapa tahu hoki belum diambil, dia bisa ngambil tapi fokus melakukan push dari bottom lane. Sedangkan di area top lane teman-temannya sedang berusaha sekuat tenaga untuk melawan Davidnya. Paidem Kupa dan David pun tumbang dari Dimas yang udah berubah jadi Lycan dan dia mengejar terus. Dan inilah dia dari Banten, kayak mereka nggak mau ngasih lepas terus-terusan Om. Kayak Evan ini pakai kupanya juga, wow, ngejar terus kupanya. Itu dia, Davidnya nggak bisa kemana-mana. Iya, dan lihat bagaimana dari Dimas sendiri kali ini sudah berada di top lane juga. Kevin harus lebih berhati-hati lagi karena sudah mulai didekatin. Sedangkan Evan 5 kali ke pick off memang bukan raport yang bagus sih, tapi kita bisa melihat bagaimana Evan bekerja dengan cukup keras juga agar bisa menggigit dengan kupanya. Bait dan kupa, ngelock satu hero di tempat dan bisa disikat oleh teman-teman yang lain. Ya, tapi kayak sekarang inilah yang udah Om Bowo bilangin juga ya, dengan ada Harley, dia bisa dengan mudah untuk memecahkan Viraga Armor dari Kevin juga nggak sekuat itu sekarang. Dan Rafli berusaha sekuat kadang-kadang untuk kabur karena belakang hadirlah temannya itu Posa. Dengan langsung zaman force di pop up Synchro Vision dan Jason. Nggak ada life yang bisa dia dapatkan. Walaupun dia menggunakan Blood Out, tapi nggak ada minion. Nggak ada yang bisa dia serap. Durability dari Jason pun untuk menit sekarang mungkin dari stacknya belum banyak, itemnya juga belum full, dan gak ada minion juga sehingga dia tidak bisa bertahan Om. Dan juga tadi itemnya udah jadi Holy Crystal ya, jadi sakit banget Synchro Dash-nya dan juga Synchro Vision ya, Chrono Dash-nya. So, balik lagi reset posisi yang terjadi sekarang untuk Banten, ya, apakah mereka akan mendapatkan Lord-nya? Karena untuk setup Lord sendiri tidaklah mudah bagi Banten.
Biarpun mereka punya Roger, mereka harus tetap berhati-hati, mereka harus bisa mendapatkan 1 buah poin kill. Dan bottom lane-nya kalian sudah mulai, ada Pakito 3 melawan 1, harus berhati-hati pastinya karena ada Harley juga sudah melompat ke bottom lane-nya. Pakito dalam bahaya, Angga sedang dikejar oleh 3 hero. Sekaligus ada Dimas di sana dan masuk ke dalam semak-semak dan tidak akan bisa bertahan, masih bisa digocek sedikit oleh Angga yang akhirnya tumbang. Dari Banten udah tahu nggak ada Angga, mereka langsung nge-group up juga ke area tengah. Floor juga terbuka dari sisi Jawa Tengah, mereka memilih untuk mundur dan David terperangkap rupanya di area yang mungkin tidak akan disangka oleh Banten karena dia sama sekali tak terdeteksi oleh minimap dari Banten itu sendiri. Kayak mereka mencari-cari ada siapa di sini, mereka mencoba untuk menyisir semua bush yang ada supaya kalau mereka memang mau mendapatkan Lord ya mereka tahu itu aman. Betul. Dan dari sisi Banten ya ini Evan sih yang harus hati-hati banget. Karena kalau kita lihat positioning yang dilakukan oleh David tadi, dia memang menunggu banget. Kalau sampai Evan yang lewat ke sana, itu pasti langsung hilang dengan 1 buah sambaran payungnya sendiri. Jadi masih ditahan juga. Lihat bagaimana dari Evan juga berusaha untuk membersihkan area di bagian depan dia, meletakkan trap demi trap agar bisa melihat posisi dari pemain-pemain Jateng. Ya, memang dua-duanya sama-sama bisa nahan sih, sama-sama tahu gimana saat yang tepat untuk mendapatkan Lord. Mereka mau ngedapetin pick off terlebih dahulu supaya menang jumlah dan juga menang dari posisi pula. Di press dulu, di push dulu. Christian bertugas untuk nge-split di area bottom lane dengan minion yang ada. Dan ini momen dimana sebenarnya keduanya masih sama-sama punya chance yang besar untuk memenangkan game ini, Om. Iya. Tinggal ini sih sebenarnya untuk tim fight yang pertama ya, dengan juga untuk siapa yang mendapatkan lore yang pertama itu yang akan membalikan keadaan semuanya. Roughly dengan 1 buah Holy Crystal juga magic damage-nya sudah besar untuk Banten. Jawa Tengah mereka harus punya jawaban akan item-item tersebut. Mereka sudah harus bisa memiliki minim 1 buah Athena Shield untuk menahan serangan magic damage terutama dari Deadly Magic dan juga Poker Trick. Oke, tapi Zaman Force juga udah di pop up di area atas. Langsung ini belum sempat meledak keluar, tapi dari zaman-zaman Banten mereka harus bilang 2 membernya terlebih dahulu. Wow, maju ke area belakang, Flowing Blood mengejar dan Dimas juga down. Tersisa Christian seorang diri yang memang dia sangat jauh. Teman-teman sudah fight terlebih dahulu, Om. Jawa Tengah tiba-tiba punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lord yang pertama. Yes, meskipun butuh proses, butuh waktu, tapi ini memang benar-benar bukaan yang dicari oleh Jawa Tengah. Mereka bersembunyi tadi dengan Kagura yang dipakai oleh David yang bisa membuahkan 2 eliminasi tadi. 2 orang yang langsung tumbang dari Banten. Dan Lord yang pertama akan diamankan oleh Jawa Tengah. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana proses untuk mendapatkan Lord yang pertama. Ini berlangsung dengan sangat lama sekali. Karena mereka gak punya Marksman dan juga Assassin. Yes, ada Baywan, Om. What? Baywan, Christian dan juga David. Tapi Davidnya dia ya kayak nungguin, nggak gangguin aja biar Christiannya nggak ngegangguin ke area Lordnya mungkin. Dan overcomment juga, tapi teman-teman Jawa Tengah tanpa adanya David mereka masih bisa maju secara perlahan, mungkin berfokus terhadap turret-turret dengan super mininya di area tengah yang pun gak dilepas sebenarnya sama Banten. Om lihat Banten mereka berkumpul di area tengah, nge-clearing mininya dulu baru berotasi karena dengan wave minion yang sangat panjang, map control yang baik dari Banten tadi membuat Jawa Tengah itu agak sulit sebenarnya kalau mau langsung fokus ke area objektif-objektifnya. Seperti ada top lane langsung a 9 for a 9 dimiliki oleh Christian. Dia berusaha untuk kabur dari serangan tim Jawa Tengah. Lord sudah hilang dengan sangat cepat pula. Yes, langsung diamankan juga Banten kali ini. Mereka tinggal membersihkan semua super minion untuk wave-nya dan kembali posisi dan posisi karena dari Banten mereka punya burst damage yang sangat mumpuni sekali, tapi mereka gak terlalu tanky juga. Dan itulah yang dimaksimalkan oleh Jateng kali ini. Untuk mid turretnya kalian sudah hilang juga, belum bisa naik ke atas inhibitor. Masih dijaga oleh pemain Banten, mereka tidak akan keluar sama sekali sekarang, hanya akan ke defense dari dalam base. Di dalam inhibitor saja masih digangguin. Tengok Om Angganya masuk ke dalam area base-nya. Dan ada Zaman Force yang di pop up, tapi langsung saja meledak keluar membuyarkan pemain dari tim Banten. Jasmine harus tembak terlebih dahulu. Bloodhound yang gak bisa diselamatkan dirinya. Begitu pula dengan flicker yang tak sempat terpakai. Immortality sudah pecah, tapi masuklah Posa ke depan terlalu berani. Dan Jawa Tengah langsung memakannya, mengeksekusi Posa dengan baik. Wow.
Angga dengan Pakito dia tadi bagaimana satu buah jab yang bisa memberikan hit sakit banget dan akhirnya ngebalikin keadaan juga. Jateng mereka gagal untuk bisa naik ke atas tapi mereka bisa mendapatkan 2 pemain untuk Banten dan kali ini Banten yang ngeriset ulang. Secara posisi, secara finansial nggak terlalu jauh perbedaan dari kedua tim ini dan untuk Jateng sendiri mereka lebih lama ya ketika mencoba untuk mendapatkan Lord. Yang berarti Lordnya kalau Jateng mau enak buat masuk atau mau ngambil ini mending kasihkan Bantennya, pukulin dulu Lordnya, separuh HP mereka bisa melompat, mereka punya hero-hero yang bisa melakukan inisiatif. Ya inisiatif. What? Lihat Harley-nya hilang ke freeway, gue langsung hilang. Baru muncul, nggak bisa, tapi Zaman Force sudah dipopol oleh tim Banten. Mereka ingin membalaskan kematian dari Rafli. Membalas dia berada di area depan, Winter terancam, tidak bisa menyelamatkan diri. Jason dari gempuran tim Banten. Dan ini satu untuk satu, surprise dibalas untuk surprise. Dan dari Jawa Tengah tanpa adanya Jason, mereka harus sabar lagi Om. Betul. Dan yang dicari memang ya, yang dicari dari Jateng ini David. Bagaimana positioningnya dan apa yang terjadi? Evan dalam bahaya, masih punya Immortal untuk kabur ke belakang. Sudah pecah kali ini untuk Immortalnya. Dijaga oleh pemain Jateng dan tumbang juga. Evan untuk 7 kali dan akan naik ke atas inhibitor tengah. Tampaknya akan pecah juga Jateng. Mereka akan mencoba untuk mengakhiri permainan. Yes. Dan minionnya pas banget muncul di saat yang tepat. Berusaha membantu tim Banten untuk mendefense Om. Dan Jawa Tengah juga kehilangan wave minionnya. Nggak ada yang bisa membantu mereka untuk masuk ke area base milik tim Banten. Mereka berani karena tiba-tiba bisa ngedapetin Evan gak sih Om? Iya, itu dia yang kayak David sih sebenarnya di sini yang harus make play ya. Karena David dengan kagurannya dia tadi bagaimana Harley sekali kena payung juga langsung hilang. Evan juga demikian yang kecil-kecil semuanya. Ini Posa itu juga kalau kena bisa langsung hilang ke burst out oleh magic damage dari Kagura. Jadi Jateng mereka menempatkan si David di posisi-posisi yang sekiranya gak diduga sama sekali oleh Banten. Karena otomatis harus masuk ke dalam semak untuk ngecek apakah ada orang di sana dan cuman Evan yang punya kemampuan tersebut. Ini benar dan Evan ya langsung ditutup terus-terusan. Dan Jawa Tengah sekarang setelah mereka mengontrol ini dengan baik, mereka wave manajemennya baik sekali, di-push langsung ke area base, mereka menuju ke area Lord yang kedua. Iya, hingga Lord yang kedua juga ternyata bisa diamankan oleh Jateng. Tadi kalau kita lihat dari item yang dibuy oleh Jason ini udah jadi banget sih. Dia juga sudah punya Blood Wings. Dia super tanky banget. Dia bakal dapetin ada shieldnya dari magic power yang dipakai oleh Alice sendiri. Dan lihat bagaimana Alice akan diberikan keleluasaan untuk mendapatkan purple buff kembali ya. Karena memang Alice butuh purple buff. Dia akan jauh lebih lama lagi bertahan. Dia nggak perlu pulang karena adanya potongan MP dari purple buff tersebut. Tapi dia mau kasih nih ke arah Kevin kan? Tadi dia nungguin saat yang tepat ya. Dia tuh sempat recall mainan gitu loh. Sabar dulu. Karena Lordnya juga kan masih jalan di tengah. Oh iya, main sabar aja ya Bun ya. Alon-alon asal kelakon, orang Jawa. Oh iya benar. Wong Jawa, alon-alon asal kelakon, yuk gas kayak gitu. Waduh, bareng ada yuk gasnya. ya gimana? Karena mereka sekarang udah ngegas ke area base milik tim Banten. Dari sisi tim Bantennya sendiri, mereka ingin melakukan defense tentunya tanpa masuk ke area dapat langsung dari meledak keluar flame cut yang sangat sakit dari David mengenai langsung ke area Rafli. Dan dari area belakang Jason harus tumbang terlebih dahulu. Dia nggak bisa melawankan dirinya walaupun flicker sudah dia gunakan. Kali ini masih 4 lawan 4, tapi burst yang dikeluarkan oleh tim Jawa Tengah dan juga Banten menghasilkan wave minion yang hilang terus menerus. Jawa Tengah masih menduduki base milik tim Banten. Zaman Force dibuka, Posa berusaha untuk mengejar ke area Bernard, tapi Bernard masih sempat untuk kabur dengan holy healing yang dimiliki, movement speednya nambah. Balik lagi Jawa Tengah, alon-alon asal kelakon. Yuk gas. Gas. Iya, sayang sekali tadi memang dari Jasonnya harus tumbang ya, karena Jason dengan flowing bloodnya dia sudah di tengah-tengah, Winternya juga tadi sudah dipakai, dan ketika Winternya habis, ini belum bersih pemain-pemain dari Banten, masih ada yang bisa ngedeal damage juga. Posa kali ini dengan Divine Glaive, jadi Banten mereka masih bertahan, dan kita tahu banget bagaimana di atas menit 20, dan bahkan bukan cuma di atas menit 20, beberapa game yang sudah kita tonton, semisalnya ya, ini comeback terjadi di menit 17 sampai dengan 25 lah. Ya karena waktu respawn itu panjang banget. 1 menit. Bisa buka garudaku.com dulu. Bisa cari-cari informasi di media partner kita. Dan banyak banget yang tentunya bisa terjadi dari
kehilangan 1 atau 2 member di menit-menit seperti ini, memasuki menit ke 20 nih Om. Oh iya, ini kayaknya dari jatuh mereka bakal nunggu gak sih buat bisa dapetin Lordnya sendiri. Karena terlalu dini untuk bisa masuk ke bagian tengah sana. High ground defense-nya Banten terlihat cukup kuat juga. Mereka punya Christian dengan Benedetta dia untuk bisa nge-clear wave-nya. Tapi lihat bagaimana dari David. David ini diem aja di semak-semak. Dia nungguin sabar. Lihat di minimapnya itu si David gak gerak sama sekali. Tapi aku yakin juga dari Banten gak ada yang berani untuk keluar dari base mereka. Mereka udah kapok nggak si Om di area top lane, dikagetin kayak gitu, di happy birthday-in selamat ulang tahun di area top lane, surprise. Oke, dan lihat di sini untuk defense-nya. Base terakhir masih dijaga oleh Banten dan akhirnya David sudah mulai bergerak juga dan keluar sama sekali. Glamour Force sudah di pop out. Posa. Ini kayak hanya untuk nge-clearing minion dan mengusir mundur aja dari teman-teman Jawa Tengah. Dan aku yakin juga Jawa Tengah mereka nggak akan langsung ngegeragas ke area tim Banten sih. Kayak mereka membutuhkan satu pick off yang tepat kalau mereka mau berusaha nge-end game ini. Tapi rupanya permainan perlahan dari Jawa Tengah adalah berfokus ke area Christian. Itu yang ditunggu-tunggu oleh tim Jawa Tengah Om. Serang surprise dari David. Burst damage yang mendadak bikin Christian shock, layarnya abu-abu. Iya sih, ini dia nih, seperti yang Clara bilang ya. Alon-alon asal kelakon, yuk gas gitu. Karena tiba-tiba bisa dapetin satu juga kan atas Christian yang sebentar lagi juga untuk Lordnya ini bakal spawn kembali. Dan kalian bisa lihat bagaimana dari Jateng mereka sustain, mereka bisa bertahan di garis depan karena mereka punya Rafaela. Mereka pasti bisa gak perlu recall semuanya ke base buat bisa dapetin Lordnya. Dan ini dia Lordnya bakal langsung diamankan oleh Jason bersama dengan Angga yang berada di garis depan, di garda terdepan untuk Jateng sendiri. Half HP sudah, Banten kehilangan satu, mereka nggak boleh terlalu memaksakan sekarang karena kalau mereka terlalu memaksa akan dibalikin keadaannya oleh Jateng. Dan tinggal sedikit lagi nih, Evan sudah hadir ke area depan, terlalu maju sendirian. Flicker sudah digunakan untuk kabur ke area belakang. Tapi jadi teman-teman Jawa Tengah memilih untuk mundur saja karena zaman sudah dibuka. Tiba-tiba Banten, mereka nggak mau berperang di dalam base mereka. Mereka mencoba ingin mengurangi satu member dari Jawa Tengah, at least satu member. Tapi dari Jawa Tengah pun nggak terbait oleh usaha pick off dari Banten, usaha war yang dilakukan oleh Banten karena Jawa Tengah tahu mereka nggak perlu war di situ. Mereka harus mundur, mereka harus sabar dengan adanya Lord dan maju bersama Lord Om. Betul, dan tadi bagaimana Zaman Force juga langsung dihindari, gak pengen berantem di dalam dari zona milik Zaman Force. Dan Lordnya keluar, Lordnya berada di mid lane, sedangkan David bersama dengan Angga kali ini akan melakukan push melewati dari bottom lane-nya. Kita tahu banget bagaimana damage yang diberikan oleh David. Ini sangatlah sakit sekali. Jadi dari Banten mereka harus bisa menghindar, dan kalau Lordnya masuk bersama dengan hero milik Jateng ini bahaya banget. Banten mereka harus bertahan di luar dari base. Benar, dan ada usaha juga cutting dari Posa di area top lane yang sebenarnya Posa nggak akan bisa bertahan ketika melawan Alice ataupun Jason di area top lane. Dan ketika Lordnya berada di area base, mereka mencoba untuk melakukan defense ke tenaga dari Banten, tak bisa berkutik lagi, nggak ada yang ter-take down. Tapi mereka nggak bisa mendefense base milik tim Banten. Dan inilah dia game pertama untuk tim Jawa Tengah. Yes, Jawa Tengah pelan-pelan dengan komposisi hero mereka yang tergolong memang harus dimainkan ke late game, apalagi late game ini tanpa kesalahan. Tapi mereka berhasil untuk membawa game tersebut ke late, dan yang luar biasanya pasti kalau kita lihat hero yang dipakai atau draft yang dimainkan oleh Banten ini mereka punya early damage yang besar burstnya. Mereka punya Harley, mereka masih ada juga Roger yang ternyata nggak terlalu terlalu efisien juga. Melihat dari komposisi milik teman-teman Jateng sendiri sekarang, dimana Xbox sebagai junglernya ini kuat dengan adanya Viraga Armor, dia dia nggak perlu dijagain juga gitu. Betul. Tapi Rafaelnya selalu nempel sama dia, jadi tebel juga. Makin strong gitu jadinya. Yes, dan pastinya bisa kabur kan. Holy Heal, tambah movement speed buat ke belakang.